Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengembangan prototipe alat peraga matematika Graf TPK pada materi penyajian data untuk siswa tunanetra di sekolah inklusi. Anggotanya ada Luffy, Kevin, Daka, Indah, dan Bikra. Di slide ketiga ini berisi tentang abstrak dari penelitian kami. Abstrak terdiri dari pendahuluan, metode, diskusi, dan kesimpulan. Bagi para pembaca, silahkan dipahami dan dibaca sendiri slide ketiga dari kelompok kami. Latar belakang dari pengembangan prototipe dari kelompok kami didasarkan pada hasil temuan dari survei lapangan yang telah kami lakukan di salah satu sekolah inklusi di Yogyakarta, yaitu SMPN 2 Sewon. Nah, hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi dalam proses pembelajaran matematika di sekolah inklusi, khususnya pada siswa tunanetra, dan diperoleh bahwa siswa mengalami kesulitan untuk memahami materi matematika tentang grafik. Untuk SMPN 2 Sewon ini, penggunaan media pembelajaran juga sangat terbatas, bahkan tidak ada sama sekali. Nah, oleh karena itu, pengembangan media pembelajaran matematika di SMPN 2 Sewon ini sangat penting untuk dilakukan, khususnya bagi siswa tunanetra. Rumusan masalah yang akan kami sampaikan, yang pertama yaitu tentang bagaimanakah proses pengembangan prototipe alat peraga Graf TPK pada materi penyajian data yang berupa grafik diagram batang untuk siswa tunanetra di sekolah inklusi. Selanjutnya, yang kedua yaitu bagaimanakah hasil pengembangan prototipe alat peraga Graf TPK pada materi penyajian data yang berupa grafik diagram batang untuk siswa tunanetra di sekolah inklusi. Di sini, tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan proses pengembangan prototipe alat peraga Graf TPK pada materi penyajian data yang berupa grafik diagram batang untuk siswa tunanetra di sekolah inklusi. Untuk tujuan penelitian yang selanjutnya yaitu menghasilkan prototipe alat peraga Graf TPK pada materi penyajian data yang berupa grafik diagram batang untuk siswa tunanetra di sekolah inklusi. Latar belakang pengembangan prototipe alat peraga Graf TPK pada kelompok kami didukung oleh beberapa teori. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Amandemen 4 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Artinya, pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara tanpa memandang status sosial dan ekonomi seseorang, tidak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus. Hal ini diperkuat dengan deklarasi yang dikemukakan oleh The Convention on the Right of the Child pada tahun 1989, The World Declaration for Education for All tahun 1990, UNESCO tahun 1994, The Dakar Framework for Action tahun 2000, dan The Convention on the Right of Persons with Disabilities pada tahun 2008 menyatakan bahwa the right to education is universal and extends to all children, youth, and adults with disabilities, yang berarti penyandang disabilitas baik anak maupun remaja berhak memperoleh pendidikan secara universal. Sedangkan untuk teori yang kedua, pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran, di mana dalam proses pembelajaran tersebut, masing-masing siswa mempunyai permasalahan yang berbeda. Sama halnya dengan siswa tunanetra yang mempunyai keterbatasan dalam alat indera penglihatannya selama proses pembelajaran. Menurut Kingsley, pada perkembangan fungsi kognitif siswa, ketunanetraan mengakibatkan 3 keterbatasan serius, yaitu yang pertama, dalam sebaran dan jenis pengalamannya. Yang kedua, dalam kemampuannya untuk bergerak di lingkungannya. Dan yang ketiga, dalam interaksi dengan lingkungan sosialnya. Sehubungan dengan praktik pembelajaran di kelas dan keterbatasan-keterbatasan tersebut, maka diperlukan media pembelajaran matematika untuk siswa tunanetra guna mempermudah pemahaman siswa terhadap materi matematika yang diberikan.
Teori ketiga, suatu media pembelajaran untuk siswa tunanetra dapat dikatakan baik jika memenuhi setidaknya 2 syarat, yaitu bisa diraba dan memuat huruf Braille. Dengan demikian, maka dalam penelitian ini akan dikembangkan prototipe suatu media pembelajaran matematika dengan mengutamakan indera peraba sebagai indera yang lebih sering digunakan oleh siswa tunanetra dalam menangkap informasi. Teori 4. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini dimodifikasi dari model pengembangan 4G model yang terdiri atas 4 tahap utama, yaitu yang pertama define atau pendefinisian, yang kedua design atau perancangan, yang ketiga develop atau pengembangan, dan yang keempat disseminate atau penyebaran. Berikutnya adalah slide penjelasan mengenai metode penelitian kelompok kami dalam penelitian pengembangan prototipe alat peraga matematika Graph TPK pada materi penyajian data untuk siswa tunanetra di sekolah inklusi yang bertempat di SMPN 2 Sewon. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan menggunakan model pengembangan yang dimodifikasi dari model pengembangan 4D atau 4D model. Subjek penelitian ini adalah seorang siswa tunanetra dengan kategori buta total atau totally blind di SMPN 2 Sewon. Desain penelitian menggunakan metode Single Subject Research atau SSR yang dilaksanakan pada subjek tertentu dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan terhadap perilaku yang ingin diubah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan observasi di lapangan. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan prototipe dari kelompok kami yaitu yang pertama, analisis kebutuhan. Media pembelajaran yang baik adalah media yang mampu menjawab kebutuhan penggunanya. Nah, hal ini menjadi latar belakang pentingnya kegiatan pengembangan yang dimulai dari analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan biasanya diketahui dari adanya permasalahan yang muncul, kemudian akan coba diatasi dengan pengembangan suatu media pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang diperoleh dari survei lapangan yang telah kami lakukan menunjukkan bahwa siswa tunanetra mengalami kesulitan dalam memahami materi matematika tentang grafik. Dan di SMPN 2 Sewon sendiri, belum ada alat peraga yang mampu membantu siswa tunanetra dalam memahami materi tersebut. Kegiatan yang kedua yaitu pemilihan topik. Topik yang dipilih dalam pengembangan media pembelajaran di sini adalah materi tentang penyajian data atau grafik diagram batang dengan didasarkan pada kesulitan siswa tunanetra dalam memahami materi tentang grafik. Kegiatan yang ketiga yaitu pelaksanaan produksi. Kegiatan produksi dalam pengembangan media ini adalah dengan merancang prototipe alat peraga Graph TPK atau grafik tempel lepas matematika sesuai dengan kebutuhan siswa tunanetra untuk memudahkan siswa dalam memahami materi tentang grafik. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil pengembangan prototipe alat peraga ini yaitu berupa rancangan desain alat peraga Graph TPK atau grafik tempel lepas matematika, materi tentang penyajian data untuk siswa tunanetra di SMP Negeri 2 Sewon. Graph TPK merupakan alat peraga berupa grafik yang berbahan dasar dari kayu dengan tempelan magnet di belakang grafik tersebut. Pengembangan dalam penelitian ini mencapai tahap perancangan prototipe dengan membuat maket berbahan dasar kardus dan kertas manila untuk mempermudah visualisasi prototipe alat peraga Graph TPK. Alat peraga Graph TPK ini memang dibuat timbul agar siswa tunanetra dapat meraba grafik menggunakan indera perabanya sehingga mereka dapat mengetahui bentuk dari grafik yang sebenarnya. Adapun alat dan bahan dalam perancangan prototipe Graph TPK ini kami menggunakan kardus, kertas manila putih, kertas asturo merah, gunting, double tip, solatip, dan juga spidol.
Adapun langkah proses pembuatan alat peraga graf TPK, yang pertama yaitu memotong kardus berbentuk diagram batang sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Lalu, yang kedua yaitu melapisi grafik tersebut menggunakan kertas asturo. Di sini, kertas asturo yang kita gunakan berwarna merah supaya tampilan grafik terlihat lebih menarik. Yang ketiga yaitu membuat angka Arab mulai dari angka 0 sampai dengan angka 9 dengan bahan kardus. Angka-angka ini dibuat timbul agar siswa tunanetra dapat meraba grafik. Alasan kita membuat mulai dari angka 0 sampai angka 9 yaitu agar dapat digunakan sesuai frekuensi dari variabel yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu mewarnai angka Arab menggunakan spidol, karena selain timbul, angka Arab juga dapat terlihat lebih jelas. Yang kelima yaitu membuat sketsa grafik menggunakan spidol di atas kertas manila berwarna putih sebagai pedoman peletakan variabel, frekuensi dari variabel, dan diagram batang. Yang keenam yaitu meletakkan variabel, frekuensi dari variabel, dan diagram batang pada sketsa grafik yang sudah dibuat. Peletakannya itu disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Kesimpulannya, kegiatan pengembangan prototipe alat peraga graf TPK ini melalui serangkaian langkah yang dimodifikasi dari model pengembangan 4G model, yaitu analisis kebutuhan, pemilihan topik, dan kegiatan produksi. Hasil dari pengembangan prototipe alat peraga graf TPK ini berupa market alat peraga graf TPK untuk mempermudah visualisasi prototipe alat peraga graf TPK. Hasil pengembangan prototipe alat peraga graf TPK telah melalui serangkaian tahapan yang dimulai dari pembuatan dan pelapisan grafik, pembuatan dan pewarnaan angka Arab, pembuatan sketsa grafik, hingga peletakan variabel, frekuensi dari variabel, dan diagram batang pada sketsa grafik yang sudah dibuat sesuai dengan permasalahan matematika yang ada. Secara umum, alat peraga graf TPK ini diharapkan mampu memotivasi siswa dalam mempelajari materi tentang grafik dan dapat mengatasi kesulitan siswa dalam memahami materi tentang grafik. Selain itu, alat peraga graf TPK ini bertujuan agar guru matematika dapat menjelaskan materi tentang grafik kepada siswa tunanetra secara mudah. Untuk mempermudah teman-teman dalam memahami penggunaan alat peraga graf TPK ini, maka kelompok kami akan menjelaskan contoh pengaplikasian alat peraga graf TPK atau grafik tempel lepas matematika materi tentang penyajian data untuk siswa tunanetra pada video kali ini. Video ini akan menjelaskan satu contoh persoalan mengenai penyajian data yang akan diselesaikan menggunakan alat peraga graf TPK. Selamat menyaksikan. Pengembangan prototipe alat peraga dari kelompok kami yaitu berupa rancangan desain alat peraga graf TPK atau grafik tempel lepas matematika pada materi penyajian data untuk siswa tunanetra di SMPN 2 Sewon. Graf TPK merupakan alat peraga berupa grafik yang berbahan dasar dari kayu dengan tempelan magnet di belakang grafik atau kayu tersebut. Grafik terbuat dari kayu dengan ukuran baku sebesar 10 cm dalam jumlah yang banyak dan ukuran 5 cm, 4 cm, 3 cm, 2 cm, serta 1 cm sebagai grafik tambahan apabila terdapat grafik dengan ukuran bukan kelipatan 10 cm. Grafik yang sudah diberi magnet dapat ditempelkan pada papan kayu sebagai pijakan sumbu X dan sumbu Y dari grafik.
Sumbu X adalah garis pada grafik yang membentang secara horizontal dari kiri ke kanan, sedangkan sumbu Y adalah garis yang membentang secara vertikal dari bawah ke atas. Dalam hal ini, sumbu X berupa jenis variabel yang digunakan, sedangkan sumbu Y berupa frekuensi dari variabel yang digunakan. Pengembangan dalam penelitian ini mencapai tahap perancangan prototipe dengan membuat maket berbahan dasar dari kardus dan kertas manila untuk mempermudah visualisasi prototipe alat peraga graf TPK. Contoh soal, SD Negeri Sukamaju memiliki jumlah siswa yang cukup banyak pada tahun ajaran 2019-2020. Berikut jika dituliskan dalam bentuk tabel frekuensi. Sajikanlah data tersebut dalam bentuk diagram batang. Berikut adalah jawabannya. Yang pertama, dijelaskan dulu bahwa di sini grafik Y sebagai jumlah siswa dan grafik X sebagai kelas. Jika dilihat dari tabel frekuensi, kelas 1 memiliki jumlah siswa sebanyak 30 siswa. Jadi, kita dapat meletakkan 3 diagram batang yang masing-masingnya bernilai puluhan. Lalu, untuk kelas 2 dengan jumlah siswa sebanyak 50 siswa. Seperti yang dilakukan sebelumnya, karena ini berjumlah 50, jadi kita letakkan 5 diagram batang. Untuk yang kelas 3 memiliki jumlah siswa sebanyak 30 siswa. Selanjutnya, kelas 4 yaitu dengan jumlah siswa sebanyak 40 siswa. Letakkan 4 diagram batang pada kelas 4. Untuk kelas 5 itu memiliki jumlah siswa sebanyak 64 siswa. Di sini kita tidak bisa hanya menggunakan diagram batang dengan nilai puluhan. Jadi, selain diagram batang yang bernilai puluhan, kita juga harus menambahkan diagram batang dengan nilai satuan yang berjumlah 4 satuan. 1, 2, 3, dan 4. Untuk tabel frekuensi yang terakhir yaitu ada kelas 6 dengan jumlah siswa sebanyak 50 siswa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kita akan meletakkan diagram batang pada kelas 6 sebanyak 5 diagram batang yang masing-masingnya bernilai puluhan. Jadi, berikut dapat dilihat bentuk diagram batang dari tabel frekuensi yang telah disediakan. Demikian contoh pengaplikasian alat peraga graf TPK pada permasalahan matematika materi penyajian data untuk siswa SMP. Alat peraga graf TPK ini diharapkan dapat memotivasi siswa dalam mempelajari materi tentang grafik dan dapat mengatasi kesulitan siswa dalam memahami materi tentang grafik. Selain itu, alat peraga graf TPK ini bertujuan agar guru matematika dapat menjelaskan materi tentang grafik kepada siswa tunanetra. Sekian video mengenai pengembangan prototipe alat peraga matematika atau graf TPK pada materi penyajian data untuk siswa tunanetra di sekolah inklusi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.